Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah yang semuanya semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan, dan semoga kita dilapangkan segala rezekinya, dan kita senantiasa diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan kata telat, terlambat atau telat. Kata terlambat atau kata telat itu kerap identik dengan hal-hal yang negatif. Ya. Kata telat itu biasanya disandingkan dengan perkara-perkara yang negatif. Ya, contohnya telat makan bisa mengakibatkan apa? Penyakit mar, ya enggak? Telat makan bisa mengakibatkan penyakit mar, bisa mengakibatkan penyakit mar. Kemudian telat tidur atau susah tidur, terlambat tidurnya, ya, bisa mengakibatkan apa? Menghilangkan, ya, mood, rasa enaknya atau energinya hilang. Karena apa? Istirahatnya kurang, sehingga moodnya hilang, ya, tidak ada energi, tidak ada semangat, itu ya. Karena apa? Telat tidur, bangun subuhnya ya susah dan seterusnya, ya. Itu karena telat tidur. Ada orang mungkin telat menikah, usianya sudah tua, telat menikah, ya. Maka apa? Ya, resikonya ya susah, bisa jadi susah mendapatkan keturunan. Kenapa? Sudah telat nikah, sudah umur gitu ya. Kemudian apa? Telat masuk kerja bagi orang yang bekerja. Apa resikonya? Mungkin bisa apa? Dipecat, ya. Itu yang paling parah, dipecat itu ya. Kalau terus-terusan telat. Atau minimal apa? Dipotong gaji. Itu orang telat tuh. Para penuntut ilmu, nih para santri telat masuk kelas, harusnya apa? Dihukum harusnya, kan gitu. Ya, artinya apa? Kata telat, ungkapan telat, terlambat itu disandingkan dengan perkara-perkara negatif. Ya, telat makan, jadinya penyakit mah. Kalau terus-terusan gitu ya, telat masuk kerja terus menerus, dipelihara telat masuk kerja, ya bisa-bisa apa? Paling minimal potong gaji, paling maksimal parah dipecat dan seterusnya. Namun lebih parah lagi apa? Namun lebih parah lagi adalah apa? Telat mendatangi sholat berjamaah, paling parah. Ya, telat mendatangi sholat berjamaah atau bahkan menunda-nunda sholat berjamaah, menunda-nunda sholat, maka ini parah, melebihi parahnya telat orang masuk kerja, melebihi parahnya telat orang tidak makan, telat orang makan, ya, orang makan, telat makan, ya, lebih parah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, memberikan peringatan yang begitu keras, ya, kepada mereka orang-orang yang sengaja menerlambatkan
atau telat, terlambat untuk sholat berjamaah atau menunda-nunda kewajiban sholat. Maka apa? Segala urusannya akan diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlambat. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Maka Rasul ketika habis sholat melihat, ini kok para sahabat ada yang telat sholat atau masbuk, yang biasanya di shaf awal sekarang di shaf kedua, gitu loh. Yang biasanya di shaf awal berada di shaf ketiga. Jadi Rasul tuh lihat. Jadi fungsi jadi imam tuh lihat, memperhatikan makmumnya. Ini siapa yang nggak hadir? Ini yang biasa di shaf pertama kok sekarang di shaf kedua. Lama-lama di shaf ketiga, biasanya di shaf pertama. Ya, gitu ya. Kemudian apa? Faqala lahum, kemudian Rasul mengatakan, taqaddamu, maka majulah. Ya. Fa'tammu bi, maka isilah shaf yang terdepan. Fa'tammu bi, maka isilah shaf yang wal ya'tamma bikum man ba'dakum, maka bermakmumlah kalian di belakangku. Ya, bermakmumlah kalian di belakang. Hanya saling mengisi shaf untuk berebut shaf pertama dan seterusnya. Shaf pertama sudah penuh, shaf kedua penuhi, shaf ketiga penuhi. Jadi memperebutkan shaf yang paling utama shaf pertama, terus shaf kedua dan seterusnya. Ya. Kemudian Rasul berpesan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah, rawahu Muslim. Maka orang-orang yang terbiasa telat sholat, orang-orang yang terbiasa apa? Telat sholat. Ya, terbiasa telat sholat atau masbuk. Telat masbuk saja, ini parah. Terbiasa loh, mungkin sekali dua kali ya tidak masalah. Tapi jangan sampai gitu ya. Terus sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan menjadi kebiasaan dan ini dipelihara, maka apa? Hatta yuakhirahumullah. Maka Allah akan memperlambat segala urusan mereka. Diperlambat. Makanya banyak orang, ya Allah, aku mohonmu kepadamu rizki. Lah kamu sholatnya telat terus. Biasa Makanya apa? Rizkinya ditelatkan oleh Allah. Ya. Ingin apa saja ditelatkan oleh Allah. Dikabulkan doa. Pengen, ya Allah, kenapa enggak mengabulkan doa? Ya karena sholatmu telat. Dan biasa telat. Maka apa? Telat dikabulkannya doa. Bagi para penuntut ilmu, ya Allah, aku kok nggak paham-paham ya Allah. Oh, mungkin gara-gara apa? Telat sering bahkan apa? Menunda-nunda sholat sehingga apa? Telat dalam memahami ilmu agama. Maka introspeksi, muhasabah. Jadi telat sholat, masbuk ketika dipelihara terus tiap saat, tiap hari kok masbuk terus, dipelihara ini, maka apa? Akan memberikan dampak yang sangat buruk. Apa? Telat segala-galanya. Telat sholat, menunda-nunda sholat, sengaja terlambat datang sholat, bahkan menunda-nunda sholat, apalagi tidak Masya Allah. Maka telat segala-galanya. Telat sembuh dari penyakit dan seterusnya. Kenapa? Allah mengatakan di sini, ya Pak, Rasulullah SAW mengatakan di sini, hatta yuakhirahumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memperlambat segala urusan mereka. Di sini Allah mengatakan umum, tidak kalau telat sholat rezekinya doang yang diperlambat. Tidak disebutkan di sini, tapi apa? Langsung umum, hatta yuakhirahumullah. Sampai Allah akan memperlambatkan urusan
mereka. Urusan apa saja? Urusan apa saja, bukan hanya satu urusan, tapi segala urusan diperlambat. Maka kalau ada orang kalau dia menjaga sholatnya, ya, dia ya konsisten, ya, takbiratul ihram bersama imam, maka insya Allah segala urusannya dipermudah oleh Allah. Menjaga konsisten. Tapi kalau terbiasa masbuk, terbiasa menunda-nunda sholat, atau bahkan apa tidak, oh ini parah sekali, ya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis shaffil awal hatta yuakhirahumullahu finnar. Rawahu Abu Daud. Wa haditsun sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis shaffil awal. Orang yang terbiasa telat dari shaf pertama, telat dari shaf pertama, ya, apalagi telat sholatnya masbuk, apalagi menunda-nunda terlebih-lebih apa yang sangat parah apa? Memang tidak Masya Allah. Apa? Hatta yuakhirahumullahu finnar, maka dia akan ditelatkan oleh Allah untuk keluar dari api neraka. Sampai keluar dari api neraka itu ditelatkan oleh Allah. Kenapa? Gara-gara apa? Mas, rutin dijaga, dipelihara telat sholat ini. Setiap hari masbuk, dan seterusnya. Ya, maka apa? Ditelatkan untuk keluar dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kita manfaatkan, ya, waktu luang, ya, segala apapun yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat, rezeki, karunia, kesehatan, tubuh yang sehat, waktu luang dan seterusnya, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, ya, semaksimal mungkin. Ya, kalau bisa di awal kita sudah bersiap-siap, ya. Sudah bersiap-siap dan usahakan kita, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah Allah, termasuk urusan sholat ini sangat penting. Jangan sampai kita membiasakan telat sholat, membiasakan masbuk, atau bahkan apa? Menunda-nunda atau bahkan yang paling parah apa? Sampai tidak sholat. Karena apa? Sholat adalah kunci kebahagiaan. Sholat adalah kunci kebahagiaan. Maka para ulama banyak yang mengatakan, la tabhath anis sa'adah wa anta la tusolli. Janganlah kamu mencari kebahagiaan sedangkan kamu tuh nggak sholat. Percuma. Kalau orang banyak duit, banyak tanah, punya jabatan tinggi, dijamin kalau nggak sholat tidak akan pernah bahagia. Dijamin. Banyak duitnya, Mas. Kira-kira kalau banyak duit bahagia atau enggak? Oh, bahagia. Kalau nggak sholat, enggak sholat, enggak bahagia. Ya. Kenapa? Karena sejatinya kebahagiaan yang hakiki adalah apa? Kita meletakkan wajah kita untuk sujud kepada Allah. Ini adalah hakikat kebahagiaan. Paham ya? Maka apa? Janganlah kamu mencari kebahagiaan sedangkan kamu tidak sholat. Karena sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Dunia akhir. Maka kita usahakan untuk maksimal dalam menghadiri sholat, ya. Jangan membiasakan telat sholat atau masbuk, apalagi menunda-nunda sholat, apalagi yang paling parah adalah sampai tidak sholat. Kenapa? Karena efeknya, dampak buruknya adalah menjadikan segala urusan kita terlambat. Dan itu yang menjadikan terlambat adalah Allah. Paham ya? Na'udzubillah min. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya dan diberikan kesemangatan, kesungguhan dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.